Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi bunda-bunda. Welcome back to my YouTube channel. Kali ini adalah edisi bersih-bersih rumah by Bocil. Ya, karena mereka sendiri yang memberantakin rumah ini, maka merekalah yang harus merapikan dan membersihkannya. Tidak ada kata tidak. Aja Umi udah capek mengurusi kalian bertiga dan mengurusin semuanya. Dan kalian mau enak-enak, mumpung mereka nggak sekolah, langsung aja bersih-bersih kalian. Tidak ada santai-santai. Bisa didengar ya bunda-bunda, itu ada suara kek. Nah, itu adalah suara yang aku cepetin dan itu adalah suara aku marah-marah kepada mereka. Bukan marah sih sebenarnya, ya teriak-teriak sebenarnya. Itu bersihkan, yang di sana bersihkan, itu diambil, pokoknya diambil tuh mainan di situ bersihkan. Ya begitulah bunda, namanya emak-emak harus punya berjuta-juta mulut dan berjuta-juta kesabaran agar rumah tetap rapi dan anak-anak dapat disiplin. Selain itu, rumah bersih juga bisa tetap menjaga kewarasan orang rumah, terutama emaknya ya bunda-bunda. Kenapa kok aku memutuskan untuk mendisiplinkan anak-anak bunda-bunda? Karena aku ingin mereka menjadi generasi pejuang bunda-bunda, bukan generasi penikmat atau malah generasi penghancur. Nah, ujubillahi menjalik. Nah, tentang generasi-generasi ini, aku tuh melihat video podcast dari YouTube, dan itu sumbernya langsung dari Ustadz Abdus Somad ya, dan itu mengatakan bahwa untuk kita ini ada 3 generasi. Nah, 3 bentuk generasi ini, yang pertama adalah generasi pejuang seperti generasi para sahabat seperti itu. Yang kedua adalah generasi penikmat, adalah keturunan dari generasi pejuang ini. Dan yang ketiga adalah generasi penghancur. Nauzubillahi min dzalik. Jadi sebisa mungkin aku mendidik anak-anak supaya menjadi generasi pejuang bunda-bunda, bukan hanya generasi penikmat ataupun generasi penghancur. Karena nauzubillahi min dzalik ya, amit-amit kalau generasi penikmat mereka akan jadi malas, apalagi generasi penghancur. Allahu Akbar, jangan deh ya, jangan sampai. Makanya kenapa dari kecil aku mendidik mereka. Saya mendidik mereka supaya mereka itu disiplin, terus mereka itu bersih, terus ya, kalau untuk mengaji dan lain-lain itu sudah jelas lah ya. Tapi untuk keterampilan-keterampilan seperti ini, tidak manja, itu sudah harus dididik dari kecil, tapi sesuai dengan umurnya ya bunda-bunda. Karena ini mereka ada di umur mereka harus mulai bisa bersih-bersih sendiri, karena nanti kan besarnya memang ada rencana untuk dipondokkan. Jadi harus dilatih sedari kecil ya. Untuk sholat, mengaji itu juga sudah otomatis lah ya bunda-bunda. Nah, untuk yang bersih-bersih ini, terus disiplin, terus untuk belajarnya, nah ini harus orang tua yang benar-benar melatih di rumah. Karena kalau di sekolah, apa sih yang kita, ya memang kita berharap, tapi kita tidak bisa berharap banyak untuk sekolah, karena mereka sekolah cuma berapa jam sih bunda-bunda, kan lebih banyak di rumah sama kita. Ya kalau misalnya kerja agak susah ya, cuma saya memilih untuk lebih di rumah bersama anak-anak, mendidik mereka supaya mereka bisa menjadi anak-anak yang tangguh gitu loh bunda-bunda. Jadi mereka saya ajarkan memang untuk terima kasih, minta maaf, untuk berlapang dada, untuk bersabar. Jadi misalnya mereka minta-minta apa gitu, nggak langsung saya turuti. Wah, jangan sampai lah kalian mau es krim ya bersih-bersih dulu sana. Kalian mau jajan, nah bersih-bersih dulu, mengaji dulu, sudah sholat apa belum. Nah itu syarat-syarat yang harus dipenuhi. Jadi pagi itu mereka harus mandi dulu, sudah mandi mengaji, sudah mengaji harus siap-siap, bukunya disiapkan, minumnya disiapkan, sekolahnya. Kalau sudah baru boleh TV-nya dibesarkan suaranya. Kan pagi tuh bangun tidur boleh memang setel TV, tapi tidak boleh di suara, karena memang pagi saya setelkan murotal Quran bunda-bunda gitu.
Nah, ini mereka sedang bersih-bersih kamar mandi. Allahu Akbar, kamar mandi. Ini kan kamar mandi yang sering mereka pakai. Kamar mandinya jorok minta ampun, Allahu Akbar. Sampai bapak saya kalau pulang itu risih setiap kali pulang. Maksudnya datang ke rumah saya, ke rumah sini itu selalu pasti kegiatannya adalah bersih-bersih rumah karena saking kotor dan joroknya. Nah, ini karena berhubung mereka sudah besar, ayo kalian bersih-bersih kamar mandi kalian sendiri. Kamar mandi yang setiap hari kalian pakai, kalian buang air besar, buang air kecil, cuci tangan lah sembarang macam gitu, kalian harus bersihkan. Masa kloset ada bercak-bercak BAB, kan jijik banget ya bunda-bunda. Ya tak suruh bersihkan lah, kalian bersihkan sendiri, disikat semua sampai bersih. Nah, ini adalah kegiatan mereka bersih-bersih bunda-bunda. Begitulah, kalian harus mandiri ya, sedari kecil, sedari dini. Nah, itu saya suruh bersikat-sikat semua dari kloset, dari lantai. Nah, setelah sudah nanti terus disiram sama air. Dan saya juga ngajarin caranya tuh, nggak sembarangan mereka nyikat, ada caranya kan, biar bagus, biar rata, biar bersih gitu loh. Masa nyikatnya sembarangan kayak gitu tuh. Nah, setelah diajarin tuh baru benar tuh cara nyikatnya. Pelan-pelan, satu-satu di pojokan terutama tuh. Nah, tuh udah bersih. Nah, yang lain juga disikat. Nah, sudah, sekarang adalah disiram. Disiramnya dari belakang. Tadi dia mau nyiram dari depan. Langsung dari belakang kalau siram. Nah, gitu kan bunda-bunda. Ya iyalah, biar tahu dia yang bersih kayak apa. Nah, itu yang sebelahnya kloset itu kan belum disikat. Tak suruh sikat bunda-bunda. Tuh langsung disikat sama anaknya. Disikat. Nah, sekarang giliran kakaknya yang nyikat. Di bawahnya apa sih itu? Pel-pelannya itu. Nah, tak suruh dipindah terus disikat bawahnya, karena mereka itu selain buang air kecil, maaf bunda-bunda, selain buang air kecil sering juga muntah, mereka muntah di kamar mandi. Jadi di bawahnya pel-pelan itu sering ada kayak bekas muntahan gitu loh, kan jijik, bau juga. Akhirnya tak suruh sikat. Nah, itu sudah selesai dirapikan, alhamdulillah, hore. Nah, sekarang ini kakak kedua mau bantu cuci piring katanya. Oke, baiklah, kita okekan saja, langsung saja. Tapi kayaknya kurang bersih, jadi saya suruh ngerapikan ini aja deh, ngerapikan piring-piring yang sudah kering, yang sudah selesai saya cuci itu dirapikan di tempat penyimpanan. Ini dia masih mau mencuci, jadi saya biarkan aja dulu dia nyuci sampai satu itu aja. Nah, ini sekarang waktunya nyuci baju, bukan baju, spray dan bed cover tempat mereka tidur. Nah, ini bed cover dan spraynya ada bekas ompol ya bunda-bunda, jadinya tak suruh mereka cuci juga. Untungnya mereka udah bisa ya mesin cuci, lebih mudah lah, alhamdulillah, daripada cuci pakai tangan gitu. Nah, itu dia saya suruh ambil dari kamar-kamar kan ada tempat baju kotor juga. Nah, itu saya suruh masukkan lah ke dalam situ. Nah, ini sudah selesai, tinggal dikasih sabun dan seterusnya.
Dan begitulah didikan ala saya ketika saya lagi capek bersih-bersih. Saya suruh mereka yang bersih-bersih, bunda-bunda. Udah besar kok ya. Good job adik ini, adik lagi rajin. Iya, karena hadiahnya kalau bantu-bantu bersih-bersih adalah tambahan 5 menit untuk HP, untuk lihat HP bunda-bunda. Makanya mereka semangat mau bersih-bersih. Ya alhamdulillah, namanya juga anak-anak ya, harus dikasih hadiah dulu baru mereka rajin dan bersemangat. Ya tidak jauh beda seperti kita ya. Begitu saja bunda-bunda, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.